Oke, selamat datang di podcast Bebas Bicara. Di tahun 2024 ini kita akan meluncurkan berbagai macam program baru. Salah satunya segmentasi komunitas. Kita akan kedatangan sebuah tamu spesial yang menamakan komunitasnya yaitu Komunitas 29. Kita akan mewawancarai mereka. Selamat datang Mas Diram. Selamat datang Mas. Selamat datang Mas Dendi. Siap. Udah kenal ya Mas. Tiba-tiba nyebut nama. Jadi kita langsung masuk ke segmentasinya langsung ya. Yeah. Bisa dijelaskan nggak nih Komunitas 29 ini apa nih? Bahasanya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia nih? 29 Bahasa atau Indonesia aja sih Mas. Bahasa Indonesia. 29 community 29 atau community. Oh, jadi bukan dibaca Komunitas 29 ya? Bukan. 29 community aja. Bisa diceritakan nih awal berdirinya itu tahun berapa dan kenapa namanya Komunitas 29 nih? Sebentar dulu, Mas Dirham ini sebagai apa nih kalau sebagai kebetulan saya ditunjuk sebagai ketua oleh teman-teman. Oh, jadi ada komunitas itu ada ketuanya ya? Ada. Jadi kalau Mas Dendi? Kalau saya penasehat. Komisaris. Komisaris boleh. Monggo Mas Dirham. Jadi keresahan dari teman-teman ya. Jadi kan ada namanya Studio 29 itu di daerah Tenggilis. Jadi perkumpulan 29 itu awalnya adalah nama studio. Nama studio, benar. Studio itu milik Mas Dendi. Oh, Mas Dendi. Jadi Mas Dendi ini pemilik Studio 29 ya? Ya, betul. Sebentar. Kalau Studio 29 ini pemilik Mas Dendi jauh lebih dulu berdiri daripada komunitas itu ya? Ya. Itu tahun berapa Mas Dendi? 2005. Wih, 2005. Ya. 1 dekade lebih ya? Iya. 2005 tapi 18 tahun. Mas Dirham mendirikan komunitas itu tahun 2016. Bukan aku yang mendirikan tapi teman-teman kebetulan. Jadi teman-teman ketika itu kumpul ya. Kumpul tapi pengen bikin event sendiri. Tapi event musik ya. Event musik. Waktu itu rembukannya di Studio 29, makanya namanya 29 Community. Oh, tahun 2016 berdiri ya. Jadi awalnya nongkrong bersama, lantas memutuskan untuk lebih serius ke pelaminan. Ini. Kepulangannya. Terus ya wes, awalnya itu bukan all genre Mas. Jadi 29 itu kan sekarang menaungi all genre. Oh. Tapi awalnya 2016 itu adalah band-band dengan aliran sesat. Aliran punk. Oh, jadi khusus popang ya Popang di tahun dulu. 2016 pada saat itu. Ya? Apakah memang di Studio 29 itu identik dengan genre popang yang berlatih di situ atau gimana Mas? Kalau untuk genre yang ngeband di Studio 29 enggak identik. Jadi semuanya all. Kebetulan pada saat 2016 itu teman-teman band popang itu pada saat setelah latihan terus mereka itu curhat-curhat, mereka cerita-cerita, terus dari saat itu aku pribadi mendengar mereka kalau ya ada omongan yang main band-bandnya itu aja gitu. Oh, jadi berdasarkan awal pemikirannya bahwa di Surabaya eventnya yang main nama-nama itu aja, sehingga mengakibatkan obrolan itu ya. Iya betul sekali. Terus? Nah, dari situ terus setelah aku mendengar mereka ngomongin masalah itu, terus aku sempat nyeletuk ke mereka. Kenapa kalian mau bikin event sendiri Gampang aku jawab kayak gitu. Jadi Mas Dendi ketika itu istilahnya ngompoin lah ya. Ya. Akhirnya terwujudlah dari situ event pertama kali. Tapi itu sudah mengukuhkan diri menjadi 29 community atau bikin event dulu? Sudah. Sudah mengukuhkan diri menjadi 29 community ya. Langsung bikin event Panglentine namanya. Bukan. Pada saat itu yang pertama bukan Panglentine. Apa itu? Panginloop. Oh iya. Panginloop 2016. Panginloop. Panginloop itu di mana itu? Di Car Free Day. Oh, depan Taman Bungkul. Oh, itu boleh buat main musik ya? Boleh. Jadi bawa alat musik sendiri gitu atau gimana? Iya betul, iya. Soundnya disupport dari pihak Loop, terus alat bandnya kita bawa sendiri. Oh, jadi di tengah keramaian yang main komunitas itu, betul. Dan itu juga merupakan sebuah pengukuhan terhadap komunitas 29 community ini ya. Jadi berawal Panginloop ya. Ketika itu berapa band yang main Mas? 5 ya? 5 band. Di pagi hari ya, Car Free Day ya? Iya betul sekali. Respon masyarakat? Respon bagus, ramai. Kebetulan di situ ada Car Free Day, jadi ya pasti ramai banget. Di situ ada event musik. Begitu Mas.
Fun fact, aku belum gabung waktu itu, Mas. Oh, belum ya. Jadi berarti masih Mas Dirham ditunjuknya jadi belum ketika itu ya. Ketika itu siapa Mas Dendi? Mas Dendi dulu. Ketika itu untuk Faisal ketuanya Faisal. Oh, Dulu masih Faisal. ada Faisalnya ini. Kalau di Masih dalam belum. grup masih, cuma sudah nggak aktif mungkin karena Kesibukan ya. kesibukan. Jadi awalnya Faisal yang mengkoordinir lah Iya, bahasanya betul ketika sekali. itu ya. Ketika itu dari 2016 itu semenjak itu Masih pang-pangan eventnya. dominasinya pang ya. Masih pang. Pada saat itu, tapi Februari sudah ada yang beda. 2017. Enggak, 2016. Oh, 2016. Di bulan Februari. Oh, berarti awalnya di Januari ya. Januari betul sekali. Oh, awal pang in loop itu Januari, Februari mulai berbeda. Berarti kan cuma 1 bulan Iya, saja betul, berubah betul. genre ya. Iya betul. Berubah ini menjadi lebih multi genre atau bagaimana? Dari situ banyak jadi genre setelah sukses dari situ terus banyak band yang Memang ikut. genre yang berbeda itu ikut gabung. Oh, jadi gimana caranya ketika itu band-band itu gabung? Apakah mereka nongkrong di Studio 29? Iya atau betul. gimana? nongkrong? Betul. Oh, jadi mereka nongkrong nge-band juga. Mereka memperkenalkan diri di tongkrongan 29, mereka menyatakan bahwa Mas saya pengen ikut gitu ya. Iya, kita kalau pengen ikut gabung gimana gitu. Di event kedua itu genre apa yang mulai masuk? Pop jazz. Wih, pop jazz. Iya, pop jazz. Lantas apakah di-blurkan atau di-movingkan dengan popang juga? Iya betul. Jadi Oh. kita combine dengan jadi dalam event yang kedua itu ada popang, ada pop jazz. Kebetulan juga event yang kedua itu 14 Februari itu ya. kita ada kerjasama dengan Musika pada saat itu. Oh, label Ada ya? ada Gogo Jill yang ngikut Oh. ngikut perform di acara kita Oh, begitu. atau kebetulan mereka datang tour ke sini atau gimana? Maybe. Oh, jadi memang bertepatan dengan istilahnya label Musika itu ikut kontribusi lah Iya, ya betul. di situ ya. Itu di mana itu ketika itu? Tahun 2017, 2016. Di kafe apa ya? Saya lupa. Sebenarnya kafenya udah tutup. Oh. Saya lupa namanya. Tapi intinya semenjak itu akhirnya Berjalan tongkrongan itu berjalan terus ya. Akhirnya Terus. Terus gimana Mas? Ya waktu itu event-event terus. Ya aku udah bergabung sih waktu itu Mas ya. Sudah ya. Sebenarnya aku udah ikut nimbrung, cuma kan di awal kan emang band-band punk. Kebetulan bandku kan bukan punk waktu itu. Terus waktu masuknya all genre itu ya ikut koordinasi, ikut bantu-bantu eventnya. Masih Faisal waktu itu. Terus aku jadi ketua itu 2020 Mas ya. Ya 2020. 2020 ditunjuk teman-teman. 2016 ke 2020 itu Faisal terus yang Faisal. Sempat ganti juga ada. Oh, sempat ganti. Sempat ada Pergantian ya, ada sempat ya. pergantian. Itu event apa namanya per tahunnya itu Yang atau tetap program atau ini kalau lagi mood bikin event nih Terprogram bulan. pada saat itu Terprogram ya? terprogram. jadi terprogram. minimal sebulan dalam sekali. sebulan sekali. Berarti kalau 12 bulan 12 kali dalam 12 setahun. Iya betul sekali. Tapi ini lebih kepada gigs ya, event-event Gigs. kecil Iya, betul. gitu ya, Iya, sesuatu event-event hal yang istilahnya publiknya tidak terlalu banyak ya. Tapi cukup konsisten juga ketika 12 kali. 16, 17, 18, 19 tahun 20. Masih terus. Oh, itu posisi Covid? Masih. Masih, kita- hanya kita tidak bikin event Streaming. Live streaming YouTube. Oh, Kebetulan di kita juga ada studio channel. juga ya. Iya di dalam studio. Oh, oke. di live YouTube gitu 29 community. Iya. Ada band-bandnya juga. Itu masih multi genre lagi atau Multi-genre. multi genre ya. Jadi semenjak sebenarnya tidak bisa disebutkan popang juga ya ketika hanya 1 bulan lantas beralih menjadi multi genre itu istilahnya ya all segmen lah ya. Ya all segmen. All segmen. Lantas Malah Ya, kita apa ya Mas ya? Berkembangnya itu waktu Covid itu banyak. iya program. kita juga ada. oh justru malah Covid itu malah ini Banyak ya. program kayak Jambrong itu. Jambrong itu apa Jambrong? Jamming ngobrol bareng jadi acara kayak talk show gitu. Nanti ditayangin di channel YouTube 29 kita. Oh, berarti semacam podcast kayak gini ya. Betul. Benar. Di dalam studio. Ya nah, iya. Oh. Nanti kita ada live akustiknya Live juga. akustiknya buat promo lagunya di Oh. akhir. Oh, jadi ngobrol, ada hostnya juga, Iya, ada betul. band yang akan mempromosikan singlenya, begitu kan ya? Iya betul. Seminggu sekali itu tayang. Itu masih ada sampai sekarang? Kebetulan belum ada lagi. Belum ada lagi. Mungkin ya? nanti ada Jambrong kedua lah, part 2 lah. Jadi pada waktu Covid itu sebenarnya malah produktif ya. Iya. Produktif. Karena sekarang ini kita lagi ada masalah di
apa ya editing sih mungkin. Oh, jadi orang-orang yang mengediting mungkin kurang gitu ya. Jadi udah Pada sibuk semua. pada sibuk. lebih prefer bikin event ya daripada event, bener. harus edit video live gitu lagi ya. Jadi Jambrongnya mungkin next bisa diadain lagi lah. Jadi sebenarnya kalau saya langsung menilik ke pertanyaan utamanya, komunitas 29 ini apa kalau bisa dikatakan sebagai sebuah kalimat begitu? Apakah dia production host kah? Apakah dia event organizer atau dia menjadi sebuah media? Sebenarnya mencakup itu, kita awalnya adalah wadah sih Mas. Wadah dari band-band indie yang mau bergabung sama kita. Jadi event kita adalah gotong royong. Jadi kayak kalau kita mau bikin event ya band-band ini harus siap menjadi panitianya juga. Jadi gitu kayak gitu. Jadi yang main di event itu nggak hanya main, dia wajib gotong-gotong sound, perwakilan lah minimal. Dia wajib untuk ada iurannya juga. Misal iuran ini untuk nyewa ini atau untuk menyewa fotografer atau untuk konsumsi. Jadi tadi kita ada kasnya juga sih sebenarnya. Oh gitu. Selain iuran event itu ada iuran lain nggak? Nggak ada, pada saat event aja. Oh, pada saat event ya. Jadi kalau seandainya ada kesepakatan bulan depan nih kita mau bikin event, siapa yang mau ikut partisipasi, mereka wajib untuk memberikan iuran itu ya. Jadi kayak kita lebih ke ini sih. Ada uang iuran, ada uang dana tambahan itu biasanya kita kerjasama sama venue. Oh, venue ya. Venue biasanya menyediakan gitu menyediakan apa, kita kurangnya apa nih. Jadi kita cari di situnya. Jadi ini sebenarnya simbiosis mutualisme ya. Ketika kafe itu membutuhkan line up untuk penghibur atau mereka kekurangan misal sound system dan lain sebagainya, komunitas 29 ini menyediakan hal-hal tersebut ya. Jadi bisa dikatakan promotor juga bisa juga ya. PH juga mungkin dari band-band yang kita naungi juga punya kualitas atau bisa lah memproduksi itu juga kita bisa. Oh gitu ya. Jadi seandainya band-band ini mengalami kebuntuan akan ini kita nggak punya operator yang pas nih atau kita nggak punya studio yang pas, mungkin teman-teman mampu membantu hal itu. Gitu. Termasuk juga hal publishingnya atau mencakup hal itu Pak Musi? Kalau 29 media partner sih, kalau publishing mungkin lebih ke gimana Mas Denny? Jadi 29 community dan studio 29 ini sesuatu yang berbeda sebenarnya. Berbeda. Ya? Jadi hanya kebetulan dinamakan studio 29 community karena nongkrongnya di studio 29. Iya, betul. Oh, jadi Mas Denny sendiri sebagai pemilik studio tidak enggak cawe-cawe lah ya Mas. Iya, enggak ikut campur. Karena mungkin saya pribadi juga melihatnya, oh ini mungkin punyanya studio 29. Ternyata enggak begitu ya. Bukan. Oh, mereka punya 29 community itu punya struktur juga, organisasinya ada, ketua ada, wakil ada, bendahara ada. Partai politik ya. Cukamnya juga ada ya. Terus? Ya seperti itu Mas. Jadi ada struktur organisasi, jadi ya semacam ya udah seperti perusahaan lah, perusahaan kecil. IO lah ya. IO juga bisa lah dia ngomong IO. Tapi kalau media enggak ya? Atau bisa juga? Bisa. Sebatas dia hanya memblow up ke blow up aja media sosial ya. Itu aja. Dia tidak mengulas atau apa begitu enggak ya? Mengulasnya mungkin ya itu di Jambrong itu. Ya mengulasnya Pak itu di segmen itu ya. Segmen itu. Jadi kita undang band-band indie. Jadi yang belum tahu bahwa komunitas 29 ini sebenarnya dia bisa macam-macam gitu. Macam-macam. Ada yang mungkin membutuhkan bingung mau mempromosikan lagunya gimana caranya. Bingung mau main event ini gimana caranya, silakan gabung di komunitas ini. Istilahnya begitu ya Mas ya. Pokoknya mau berkontribusi saat event. Intinya begitu ya. Intinya itu aja sih sebenarnya. Kalau berarti bentar, saya mulai agak menangkap ini. Tidak berkontribusi ini menjadi suatu masalah di kota ini atau bagaimana? Banyak band yang cuma ingin main aja sih Mas. Banyak band yang cuma ingin main aja. Jadi dan itu sebuah fenomena ya. Fenomena apalagi di kota ini. Jadi dia pingin main, Mas saya pingin main, tapi dia tidak mau kontribusi. Tidak mau kontribusi, pokoknya aku main pulang gitu aja ya. Nah ini. Dan itu juga detail-detail juga nggak, misal begini nih, Mas saya nggak mau main kalau nggak main terakhir gitu. Ada juga sih seperti itu. Ada juga atau memang fenomenanya banyak seperti itu? Iya. Banyak sih fenomena. Saya nggak mau nyebutin bandnya, tapi
kayak main pertama itu kayak nggak Kayak bisa sesuatu tuker yang toh. sesuatu yang haram gitu ya. Haram. Padahal enak loh Mas. Kan nggak capek. Baru datang langsung main. Kebetulan di 29 ini kita punya slogan pantang pulang sebelum selesai, Mas. Oh, itu maksudnya gimana Mas? Jadi yang apa ya, pas waktu event harus datang awal dan nggak boleh pulang dulu. Kalian pengen ditonton, kalian juga harus nonton Oh, gitu band ya. lain. Kalaupun pulang harus ada perwakilan lah dari band itu. Iya, Bener-bener pulang karena harus merasakan apa namanya? Ya. Ikut bergotong royong itu iya, ya. bener. Jadi Sama-sama sebenarnya lah. Sama-sama lah, Mas. Jadi tapi masalahnya tetap sama ya setiap tahun istilahnya kalian punya grup WhatsApp? Ada. punya. Ah, di situ pasti kan ada tuh. Kayak sama kayak radio gitu misalkan akan ada pendengar pasif, pendengar Iya. aktif. Iya betul sekali. Ada yang cuman aktif. Cuma Ari doang. Ada yang mau ngomong juga mau ngomong, ada Sungkan. yang cuman ngomong tapi nggak datang gitu. Itu gimana kata si Halal kayak gitu? Ya kebetulan ada sih kayak yang gitu. Nggak pernah nimbrung di grup. Kebetulan waktu aku ngumumin ada event, dia PC nih di Yo. aku. Kan kenapa nggak ngomong di grup? Mesti balasan kayak di grup aja gitu. Kan ini ada grup nih, wadah kalian. Kenapa kalian PC di aku? Kalau berbicara bahasa bisnisnya omset gitu, Wes. atau bukan omset lah, jumlah bandnya kira-kira berapa? Sebenarnya banyak ya. Keluar Banyak masuk ya? ya. Mas? Keluar masuk. Ya, Ada yang love relationship lah. Iya betul. Itu kira-kira omset tadi kira-kira berapa 100? Kalau 100 nggak sampai. Nggak sampai ya. Nggak sampai. Jadi dia keluar masuk kontribusi enggak, ada yang buyar, ada yang masih terus dan lain sebagainya. Ya 35-40 ada. 35-40 ya. Ada. Untuk ukuran sebuah band itu banyak juga untuk satu komunitas ya. Terus ada yang juga yang dia meskipun nggak pakai ngumumin, aku gabung di komunitas 29 tapi dia membantu di situ juga banyak. Jadi otomatis ya kita anggap keluarga juga lah secara begitu. langsung. Kalau orang pingin gabung tapi dia nggak bermusik gimana? Ya kan Ada ini juga, komunitas musik tapi. Ada juga. Jadi dia juga hanya bantu nongkrong kayak gitu, dia bantu publish mungkin di media sosialnya dia dan lain-lain kayak gitu seperti itu. Oh, ada juga ya? Ada juga ada. Emang udah Kan dari ada kan Ada, kayak ada. gitu-gitu kan ya. Ada. seneng nongkrongnya juga. Seneng nongkrongnya, mereka seneng kumpul-kumpul, mereka tetap support, tetap nge-share info dari kita, tetap ada kayak seperti itu. Nggak iya. mesti harus ikut gabung di bermusik juga. Didominasi oleh pria atau bapak wanita bapak persen? Pria. Pria ya. Rata-rata pria. Ini dari tadi kita bicara event-event yang memang dibikin oleh komunitas 29 sendiri. Pernah nggak komunitas 29 ini menerima sebuah job atau sebuah order, misal nih, saya perusahaan nih, saya pingin sosialisasi A, saya pingin launching B, anak saya ulang tahun nih, pernah nggak? Pernah. Makin kesini makin ke arah situ sebenarnya, Mas. Oh gitu ya. Iya, jadi kita udah 2 kali ini dikontrak oleh perusahaan. Di Boleh Gresik. disebut nggak ini? Di Gresik aja, di Gresik. Pokoknya perusahaan Di gitu aja. perusahaan lah. Usah Di Gresik. Waktu itu lagi HUT-nya. HUT. HUT-nya. Ah. 2 kali. Pertama memuaskan, akhirnya kita dipanggil lagi gitu. Ya, Dan iya. launching cafe Iya. gitu, kita juga udah dipakai lah 29 Comedy. Itu Sering. hanya mengisi line up-nya, apakah juga mengarrange acaranya, apakah juga termasuk dengan panggungnya ini, lightingnya gini, soundnya berapa watt gitu. Kebetulan line up. Line up Jadi ya. mereka punya Line up acara pengisinya ya? misal ada seminggu nih. Kita punya 1 hari buat band-band indie. Itu nyari siapa. Kebetulan ya backup MC-nya juga dari 29. Oh, full ya. Jadi Full. line up pengisi ini include-nya Studio 29 ya. 29. Sound system reaching panggung enggak ya? Lighting. Ada yang ya, ada yang enggak. Ya, Tapi lebih tergantung banyak line up kebutuhan. ya. Tergantung kebutuhannya. Tergantung kebutuhannya. Kayak launching cafe atau apa biasanya berapa nih Mas kalau itu band sama itu semuanya bisa. Sama MC-nya juga. Iya, kita kita bisa bisa. backup semua. Dengan waktu yang mendadak. Waktu yang mendadak Sebenarnya bisa. kelebihannya di situ ya. Istilahnya Karena kita punya line up entertainment. banyak. Jadi siapa yang bisa, siapa yang nggak bisa. Lebih dari 10 band soalnya. Jadi makin kesini akhirnya makin EO ya. Makin EO Makin sebenarnya. lebih nyaman seperti itu atau dianggap karena sebenarnya saya mendengar komunitas seperti ini kan sebenarnya sama dengan komunitas hobi lainnya, misal Iya. mancing, misal Motor. motor atau bung Sama atau apa, kan sebenarnya sama, hanya memang tidak
relatif tidak bertahan lama. Misal di fenomena 2000-an. Kalau saya ini hemat saya tanpa saya mengurangi rasa hormat dengan yang lain. Misal kalau dulu pandangan saya sebagai pribadi bahwa kalau genrenya ini komunitasnya ini. Ini main musik keras-keras. Nah, ini genrenya popang misal, dia tidak akan bisa masuk ke sini gitu kan. Saya tidak mendengar banyak komunitas yang mampu mencampurkan hal tersebut gitu kan. Karena pasti ujung-ujungnya ini menurut hemat saya, maaf saya kalau saya salah. Yang main juga yang berkepentingan ke itu juga begitu kan. Karena kan bukan rahasia umum gitu. Misal ketika Anda dekat dengan EO besar atau perusahaan besar, berarti band-band Anda yang akan dimainkan kan buletnya di situ-situ aja gitu. Apakah itu terjadi juga nggak di 29 community ini? Enggak sih, makanya itu kita menamai 29 itu biar nggak ada mengkotak-kotakkan genre maksudnya. Kayak kan biasa 29 community, ya udah genre apapun bisa masuk nih. Intinya gitu ya. Itu dan itu sejalan dengan eventnya yang tidak mengkotakkan itu ya. Iya. Kadang juga pihak company juga bilang kayak, Mas kita bisa request genre-genre ini aja nggak yang main? Oh iya. Bisa. Yang jazz ada ya. Iya. Yang rock ada, yang pop ada. Kebutuhan. Ini termasuk production house nggak? Termasuk misal saya nggak bisa bikin video klip nih Mas. Saya butuh talent untuk video klip Mas. Saya butuh editor atau fotografer untuk yang bisa ini nih. Coloringnya harus gini. Apa juga ada? Nah kebetulan di anggota 29 community kan macam-macam ya Mas ya. Iya banyak. Ada yang bisa multi job ya. Multi job. Ada yang dia unggulnya bisa di recording, ada yang bisa bikin video klip, ada yang bisa bikin. Nah ini nanti kita lempar ke personal yang itu sanggup nggak ada tawaran seperti ini, ambil ya udah. Jadi kita juga bisa menaungi itu sih sebenarnya. Karena kita banyak band juga banyak yang macam-macam ini bisanya. Iya betul. Kalau Mas, ini pertanyaan pribadi ke Mas Dendi. Mas Dendi sendiri melihat fenomena Mas Dendi sebagai orang yang melihat dari jauh, dari kejauhan kalau saya anggap ya, pasti bertemu dengan berbagai macam karakter lah. Wah ini iya pasti kan begitu kan. Iya. Pasti tahu lah dari jalannya aja. Ini pasti begini nih, band ini begini. Mas Dendi melihatnya bagaimana? Karena itu kan dari 2016 itu bukan sesuatu yang cukup singkat kan. Apakah jenuh tidak dengan hal-hal seperti ini atau gini-gini aja nih titiknya di sini nih, bisa nggak? Kalau Mas Dendi sendiri memandang sebagai pribadi melihat sebuah komunitas yang mengelola tentang musik ini gimana? Kalau saya pribadi sih kalau perasaan jenuh sih enggak juga. Kebetulan saya juga senang ya. Senangnya itu bisa dikalimatkan sebagai apa? Karena kan kadang saya juga tidak memahami. Misal begini nih, bukan karena saya tidak paham, saya nggak paham bung nih, tapi mereka bisa detail harus mandiin, harus gini. Kalau Mas Dendi ini mengkalimatkannya itu bagaimana? Apa ya? Karena itu sebenarnya tidak di kepentingan Mas Dendi sendiri. Mungkin kepentingannya adalah oh iya nih studioku rame nih. Secara bisnis ya. Kalau secara bisnis ya mungkin ada ke situ tapi juga enggak juga. Iya. Memang Mas Dendi suka akan anak-anak itu berkumpul di situ atau bagaimana, atau memang Mas Dendi memang suka mengorganize? Ya kalau dari aku pribadi memang aku suka support. Aku suka support sampai mau. Apa yang bikin Mas Dendi suka? Maksudnya dalam artian apa yang membuat Mas Dendi bahagiakan itu? Ya kalau apa itu ya itu dari hati soalnya. Jadi ya emang dari basically-nya emang suka support. Terus kebetulan aku juga punya pekerjaan di lain musik yang begitu menegangkan, jadi aku kumpul sama teman-teman ini jadi aku seneng. Jadi memang awalnya Mas Dendi sendiri adalah orang yang suka nongkrong, akhirnya ketika mendapat kumpulan seperti itu tanpa harus Mas Dendi beralih tempat, setiap hari mereka datang begitu? Atau bukan juga, pokoknya intinya kumpul-kumpul terus support sesuatu, teman-teman yang bisa aku support aku senang. Itu aja sih. Kalau Mas Diam sendiri kan pasti memimpin sebuah komunitas dengan berbagai macam karakter individu itu kan. Benar. Pasti akan ada aduh kok gini sih, atau misal di bawah-bawahnya ada Slack misal atau apapun itu gimana?
Ya nanggepinnya sih ya wis gini lah Mas, kalau leadernya pasti di apa ya? Ngomonginnya ya itu aja sih, kita sebagai ketua ya tugasnya apa nggak peduli sih Mas kalau ada misal omongan-omongan nyeleneh atau selek-selek gitu. Yang penting tujuannya 29 ini adalah wadah perkumpulan, kita bikin event seneng-seneng bareng. Kalau ada yang nyeleneh atau ngomong apa ya udah sih. nggak usah katut atau gimana. Namanya juga banyak kepala ya. Itu ya wis, orang-orang kan beda-beda juga. Berarti sekarang intinya ada sekitar 35 band ya? Ya kalau keluar masuk ya ada Keluar masuk. Keluar 35 band. Kalau di kalau grup yang aktif ya 15. 15-an lah kalau yang aktif. Ini event-event bulanan, event tahunan, event yang istilahnya publik ini paham bahwa ini eventnya 29 apa nih? Dari ini yang bikin erat sebenarnya. Oh gitu ya. Jadi 29 itu kekunci event-event ini tiap tahun. Reguler ya? Iya, jadi apa ya? Ya nggak bikin kayak tadi katanya ada yang nggak bertahan lama atau apa gitu. Itu ada localization ya Mas ya. Iya, kalau nggak tahu. event Ada tahunan. event tahunan. Localization ini di bulan apa? Kalau untuk bulannya kita Nggak nggak pasti tentu, cuma setahun sekali ya. Sama Ramadan Fest di situ kita bagi-bagi takjil, kita terkadang juga Seneng-seneng. undang undang Anak-anak adik-adik yatim, yatim ada panti piatu. asuhan lah. Oh, jadi Begitu. kayak baksos ya. Iya, Bakti betul. sosial. Ada band-bandannya ya? Ada band-bandannya Ada juga. musiknya. Band-bandannya ketika sebelum buka atau sesudah buka? Sesudah buka. Sesudah sebelum juga sih. Oh gitu Beberapa ya? band aja. Jadi kayak opening acara. Oh. Nanti jalanan jam 5 kita ke jalanan bagi-bagi takjil. Itu Habis buka. berpindah tempat atau? Enggak, tetap Tetap di jalanannya di jalan di depannya depan venue gitu. Oh, enggak, maksudnya venue-nya itu pindah-pindah. Pindah-pindah. Oh, pindah-pindah ya. pindah. Berdasarkan tempat panti asuhannya atau berdasarkan venue-nya? Venue-nya di mana akan mengundang Betul. Panti asuhannya. Jadi Kak, venue-nya kita siapa yang mau sih? Jadi Tempatnya. venue pindah-pindah. Pindah-pindah. Jadi panti asuhannya yang kita undang. Oh. Kita undang ke venue tersebut. Pokoknya ini ada acara musik plus baksos ya. Bakti sosial. Sama satunya tadi apa? Lokal apa? Localization. Localization itu Localization itu juga pindah-pindah. Oh, Jadi pindah-pindah di luar Ramadan Fest tiap bulannya Localization 1, 2, 3, 4 banyak lah Mas. Terus ada Brother Gigs. Brother Gigs itu kayak perkumpulan band-band 29 yang habis ngeluarin lagu atau launching. Nanti kita support untuk mereka tour di beberapa titik di Surabaya lah. Itu namanya Brother Gigs. Jadi nggak cuma satu band aja. Misal ada 4 band atau 5 band bareng-bareng mereka habis ngeluarin lagu nih single. yang pasti dia mengeluarkan single ya. Ya, itu Brother Gigs. Itu Jadi setiap tahun ada ya. tergantung sih itu. Tergantung kayak apa. Siapa yang mau launching dibarengin sama band lain ada 4 band nih. Kita bikin Brother Gigs. Nanti kita tunjuk kafe-kafe yang siapa yang mau. Gitu. Terus ada apa lagi Mas ya? Panglenten itu tiap Februari. Jadi plesetannya Valentine. Oh. Itu cuma satu genre sih Mas sebenarnya. Popang itu ya. Popang ya. Oh. Jadi kita tetap pada waktu tanggal 14-nya, ya. Iya. ini kebetulan besok nggak bisa dong, kan Pilpres. Iya. Ya, kebetulan Panglentennya libur dulu. Karena ada Pilpres. Berarti kedepannya apa nih? Kalau tapi saya dengar kemarin kan bikin ini nih, Alto Anthem. Altrock Anthem. Itu kebetulan Studio 29 yang bikin Mas Dendi. Oh, pasti berarti itu bisa dari 29 community ya? Iya, Iya, 29 community cuma support di situ. 29 Oh, jadi media. sifatnya sebagai media partner ya. Tapi banyak juga anggota yang menjadi pengisi itu ya. Ya, ada beberapa. ada beberapa. Ah, ini menarik nih, Alto Anthem. Kenapa? Apa itu, Mas? Kalau Art Rock Anthem ya emang saya bikin itu tujuannya pengen mengangkat genre-genre musik band-band yang bergenre alternatif rock yang Alternatif rock ini berarti dominasinya di 90 2000 Iya awal. betul ya? sekali 90 sampai 2000-an. Itu. Kenapa mendasari itu? Kenapa harus alternatif rock di era itu? Nostalgia atau bagaimana? Karena Apa fenomenanya sebenarnya banyak band yang memainkan itu di Surabaya, hanya mereka tidak mendapatkan panggung atau gimana? itu bisa di Surabaya ini sudah mulai banyak yang benernya band-band yang alternatif rock ini banyak di Surabaya, bagus-bagus juga banyak, cuma nggak ada yang ngelirik
Dari sini aku pengen mengangkat mereka biar Gak ada yang ngelirik itu berarti agak susah mendapatkan eventnya ya. Iya. ya bisa jadi susah mendapatkan event, juga bisa jadi juga pihak penyelenggara acara itu nggak tertarik sama mereka karena genrenya sudah nggak lagi di zamannya, itu bisa. Iya kayaknya ya, semoga saya salah sih. Beberapa genre-genre tertentu yang memang tidak populer agak sulit ya punya event-event untuk itu. Misal saya sebut misal klasik rock gitu. Mungkin segmennya banyak yang suka, hanya mungkin panggungnya agak Iya, susah. betul. Dan saya jarang mendengar alternatif rock. Kalau lebih spesifik grunge mungkin masih ada, terutama di daerah misal Mojokerto, dia kayaknya grunge banget lah istilahnya. Iya, ada komunitasnya. Jadi kalau alternatif ini dia mencampurkan asalkan itu di era itu ya. Iya, betul. Alternatif rock. Iya, itu jadi ya. nggak harus gerang, jadi macam-macam, yang penting alternatif rock. Jadi alt-rock anthem. Padahal Iya. Surabaya ini kan banyak musisi rocknya. Iya. Tapi wadah buat event rocknya itu kurang. Kayaknya gitu ya. Iya. Jadi Yang akhirnya Mas Dendi dan Mas Diram kayaknya itu Mas Denny pengen mencoba aku. Ya semoga aja tapi bisa kayaknya survive. kalau saya lihat di IG-nya banyak juga yang main. Maksudnya Iya. banyak juga menontonnya ya. Ya banyak yang minati, terutama ada teman-teman band-band lama Surabaya juga Ingin mensupport juga, pengen ikut memeriahin juga, ini diangkat lagi. Jadi gitu. berarti akan ada kelanjutannya ya, part 2, part 3, part 4 gitu ya. Insya Allah akan ada ini. Oh iya, jadi untuk Lagi saya tata. jadi untuk kalian yang punya band bergenre alternatif rock, silakan hubungi Mas Dendi karena bakal ada part 2, part 3, part 4-nya Alt-Rock Anthem. Itu Mas Dendi ya. Iya betul. Gampang, tinggal cari Instagramnya aja ya. Ada. Oke. Komunitas 29. Oke, balik lagi nih. Apa nih kedepannya nih selain bikin event, selain misal ini akan menjadi sebuah wadah, dan kalau saya menilik pembicaraan ini kayaknya kalian juga tidak punya sesuatu yang ekspektasinya terlalu tinggi ya. Yang penting kalian bersenang-senang, Nothing tulus lah ya kalian berkumpul, main, ngeband, selesai begitu ya. Apa betul gitu? Atau memang nanti kedepannya bakal apa nih? Wah, kalau kedepannya banyak sebenarnya. Contoh. sebenarnya. Ya paling enggak nanti bikin gigs 29 community di Jakarta lah. Oh, selama ini saya lupa nih pertanyaan. Berarti ada yang merambah ke kota lain ya? Iya, merambah. Apa ya? Contoh misal Gresik ada, terus Gresik ya, kayaknya Gresik kalian sering ya. kemarin ini kita bikin tour Wow. untuk 5 band ini. Iya, tour itu mini juga tour. 29 community juga support. Oh. Mini tour itu. Mini tour itu juga di Malang, Dan Sidoarjo. iya, dan di situ juga mulai kerjasama dengan komunitas-komunitas lain di Surabaya gitu. Berarti 29 community membuka franchise. Selain itu apa lagi? Ya itu tadi pengennya Mas Dendi kita bisa bikin di Jakarta sih, ada wadah di sana. Ya, banyak mengembang di sana lah. Mengembang di sana. Jadi band-band yang ada di Surabaya ini bisa ke sana. Channelnya lah. Gitu. Pengen itu perjalanan panjang ya. ya panjang, tapi insya Allah pasti bisa. Gak pingin bikin label gitu? Nah, Kalau label mungkin sekarang eranya sudah beda ya. sudah beda ya. Oh, Eranya nggak sudah terlalu butuh label lagi. digital Iya. udah ini. sekarang Oh, digital bisa udah promosi sendiri iya ya. betul Orang sekali. bisa promosi sendiri. Label berarti lebih sifatnya ini ke event, ke media. Merchandise kalian punya? Merchandise ada. Oh iya. Itu gimana tunjukin ke kamera? Tunjukin dong ke kameranya. Apalagi nih? Berarti Apa? kedepannya ini nanti Pengen mengembangkan 29 community biar tidak di Surabaya aja. intinya begitu ya. Go nasional dulu. Go interlokal. Dari lokal lah. Iya. Oke. Kalian tidak ingin bikin media berupa radio seperti kita atau media cetak? Nah itu Itu bisa lah bisa. dibimbing ya. Sekarang lagi main-main ya.
Kita kan sekarang lagi main-main di radio. Mungkin Sebenarnya- bisa bimbingannya. Sebenarnya pengennya banyak. Pengennya apa Iya. ya? Apalagi Mas Denny? Contoh. Kalau saya sendiri juga sebenarnya pengen bikin rumah produksi. Jadi satu rumah itu bisa untuk video klip, bisa untuk apa kayak gitu. Pengennya kayak gitu. Satu Jadi rumah. yang istilahnya bahwa rumah ini menjadi Wadah buat kita. wadah untuk musik lah ya, intinya Iya. begitu ya. Siap. Oke. Ada pesan untuk yang di luar sana, mungkin Mas Denny dulu. Ini sambil closing juga nih. Aku pesanku sih untuk band-band di kota ini ya. Terutama untuk yang para senior bisalah mengangkat yang baru-baru ini. Oh, jadi saling Saling ini support, ya, saling iya. support ya. Kayak Oke. di kota-kota lain lah. Itu fenomena yang semoga saya salah. Tapi benar. jadi agak identik ya ketika identik. misal yang lebih tua atau lebih terkenal nih. Lebih terkenal. Lebih mungkin. terkenal ya untuk mengangkat itu agak Apa? sulit juga ya. Mengangkat Minimal membuka link atau bagaimana gitu membuka ya. lah, jadi kayak Untuk membantu teman-teman yang lebih junior gitu ya. iya lebih junior. Jadi bukan harus lebih tua, istilahnya yang Bukan. lebih dia lebih naik sedikit. lebih naik. lah. Karena faktanya adalah di kota ini naik sendiri-sendiri. Oh gitu ya. Kurang bahu membahunya yang di atas misalnya linknya lebih banyak itu kurang lah membantu gitu. Mereka agak sulit membuka linknya untuk membantu yang di bawah gitu. Jadi untuk para senior bukan saya membenci tapi mohon uluran tangannya buat yang di bawah ini bisalah diangkat. Uluran tangan. Bukan uluran dana ya. Bukan. Kalau uluran dana itu Berarti intinya saling membantu untuk para seniman-seniman musik yang Surabaya istilahnya belum cukup berhasil ya. belum cukup, bukan berhasil ya. Kurang belum. link ya, Oh, kurang channel kalau Iya, bilang. Bang channel. Kalau berhasil itu gimana ya? Iya. Oke, kalau Mas Dedi? Pesan-pesannya. Ya, apa yang ingin disampaikan kepada publik di luar ini? Kalau pesan-pesan sih apa ya? Ya mungkin hampir sama kayak Mas Dirham tadi ngomongin masalah saling support antara yang udah tahu jalurnya sama yang bantu yang belum tahu jalurnya. Itu sama ya kalau bisa sih apa ya? Bisa lebih guyup juga antara band satu dan band lainnya, gitu genre satu dan genre lainnya, jadi nggak saling mengotak-ngotakkan meskipun emang mungkin iklimnya Surabaya seperti ini. Tapi kan alangkah baiknya kalau semua kita bisa ngerubah sedikit demi sedikit, akhirnya nanti kita bisa seperti kota-kota lain. Jadi kita tutup podcast kita kali ini, kita akan menyambungnya dengan episode lain. Kalau kalian punya komunitas-komunitas yang ingin kita angkat di saluran YouTube kami, silakan hubungi, ada di caption nantinya seperti apa. Sekian, saya Atta undur diri. Dah.